Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majalah Gros Digital MGD garis miring Gros TV kembali mengudara. Saat ini Gros TV sedang berada di kawasan PN Jakarta Selatan dan di hadapan MGD selebriti medsos. Selebriti medsos yang selalu ditunggu tulisan-tulisannya tentang keilmuan, pokoknya tentang keilmuan lah. Karena apa? Karena memang Kang Udin Narsudin. Assalamualaikum Kang Udin. Waalaikumsalam. Sehat Kang? Alhamdulillah. Nah, ini Kang Udin saya jegat, MGD jegat setelah memberikan keterangan sebagai saksi ahli di pengadilan. Cuman kasusnya tidak bisa diangkat. Sayang ya, padahal ada ilmu di situ. Jadi kita bahas yang lain. Seperti yang kita ketahui, Grossever, bahwa Kang Udin adalah salah satu dari 7 apa 6 sih Bang? Kang? MKP ya? MKP. 6 apa 7? 6 apa 7? Apanya? MKP jumlahnya 6 ya? Dari 6 itu salah satunya Kang Udin, yang dimana ketika Kongres di Makassar itu belum sempat dilantik, sehingga terjadi kevakuman, tidak ada pergerakan atau tidak ada yang dilakukan, banyak yang dilakukan oleh MKP. Nah, setelah di Lombok usai kongres luar biasa, di situ MKP dilantik, yang secara luring itu Dr. Habib Aji dan Kang Udin hadir di sana. Secara daring ada Pak Win, kemudian ada Bang Ari Supratno dan lain-lain. Kang, sedikit dong mengenai, aku nyinggung nih karena ini keterlibatan, bukan keterlibatan ya, Kang kan menjadi salah satu hasil dari kongres luar biasa Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Dewan Kehormatan Pusat. Sedikit kalau melihat pelaksanaan KLB Lombok kemarin, tanggapannya gimana? Ya, kalau bicara KLB ya sebetulnya tidak ada masalah toh semuanya juga memang harus menerima. Itu langkah yang terbaik menurut saya gitu ya, daripada berlarut-larut tidak ada penyelesaian gitu ya. Nantinya malah akan menjadi problem buat organisasi gitu kan. Selalu dari awal saya menyampaikan bahwa sebetulnya rugi loh kalau kita tidak diwakili oleh IPAT gitu ya, PP IPAT dalam berbagai kesempatan gitu ya, peraturan-peraturan terkait dengan pertanahan dan seterusnya gitu ya. Itu kan betul. Sekarang ini keluar tanpa melibatkan PP IPAT gitu ya. Banyak aturan. Harusnya dalam tanda petik mengawal. Ya. Nah, menurut saya KLB ini merupakan momentum yang terbaik buat kita, teman-teman PPAT seluruh Indonesia, untuk segera bergandengan tangan gitu ya, menyambut masa depan. Ya wis, belakang nggak usah dipikirkan lagi sebetulnya ya, ke depan menuju ke arah IPAT yang lebih baik. Gitu. Berarti melihatnya ke depan. Ya. Melihat ke depan dalam artian yang sudahlah, karena pembelajaran di belakang itu tadi Kang Udin singgung kan, kayak kita sedikit aja ya, aku buka dikit, kayak cipta kerja yang dimana banyak pekerjaan PPAT pasal 18, 19, 20, 21 dan seterusnya yang mengenai pertanahan, termasuk juga kenotariatan. Di situ juga ada kan beberapa pasal tentang kenotariatan. Tapi kan kalau melihat dari kongres kemudian pelantikan, kan ini ada yang hadir, ada yang tidak, ada yang daring, ada yang luring. Ini kan jadi pertanyaan anggota, sah nggak menurut Kang Udin? Ya kan konsepnya sebetulnya proses pemungutan suara kan, itu melanjutkan pemungutan suara kan. Pemungutan suaranya kan tidak ada yang menggunakan online kan, datang langsung kan. Oh, nyoblos, betul. What's wrong? Tidak ada yang salah di situ kan. Ya itu tadi, makanya oke lah, perdebatan yang terkait dengan itu kan menurut saya harus dihentikan. Kita ingin ke depan lebih baik kan gitu ya, terlepas dari perbedaan pendapat itu sesuatu yang wajar gitu ya. Tapi oke lah, kita bicara dalam sudut yang lebih konstruktif gitu ya. Saya juga banyak yang kemudian tidak sependapat misalkan dengan teman-teman yang lain, tapi ya karena untuk kemajuan kita bersama gitu ya, kita harus hadapin kan, kita harus kemudian
melihat ke depan tuh dengan baik. Ya, sebagai contoh misalkan saya nih sekarang seharusnya rapat MKP ya. Tapi untuk wawancara ya wis lah, saya tinggalkan sedikit. Tujuannya semata-mata agar saya himbau kepada rekan-rekan ya sudah, kita coba bergandengan tangan menuju ke arah yang lebih baik gitu ya. Dan salah satu tugas MKP sudah cukup banyak nih sekarang, sudah masuk beberapa laporan-laporan yang kemudian harus ditindaklanjuti dengan katakanlah ya penyelesaian yang terbaik gitu ya. Nah, sebelum masuk ke MKP, hal apa yang menurut Kang Udin banyak tertinggal ke belakang sehingga perlu diudak ketinggalan-ketinggalan itu? Itu tadi beberapa regulasi, beberapa peraturan-peraturan gitu ya yang seharusnya kita kawal dalam tanda petik ya, untuk organisasi mengawal ya. Oke. Ya BPN juga tentu udah tahu lah bahwa ini tidak melibatkan IPAT karena diantaranya misalkan ya IPAT yang mana. Oke. Ya padahal kan konteks regulasi, konteks aturan itu berhubungan langsung dengan kewenangan seorang PPAT gitu kan. Kewenangan dalam konteks pembuatannya, kewenangan dalam konteks kemudian menjalankan, katakanlah kemudian menilai apakah bisa dilaksanakan atau tidak gitu ya. Kan banyak yang kemudian tidak dikawal, misalkan terkait dengan PP 18 2021 misalkan itu kan. Padahal di dalamnya itu benar-benar banyak hal yang kemudian katakanlah harus dipahami dengan baik oleh PPAT gitu ya. Jadi diantaranya misalkan terkait dengan katakanlah akta elektronik kan gitu ya, atau katakanlah akta PPAT secara elektronik gitu kan, itu kan bagaimana nanti kemudian katakanlah pelaksanaannya dalam permen itu juga kan harus dilihat dari awal dulu, dari PP dulu seharusnya gitu ya. Tapi ya wis lah, sekarang kan udah kejadian kan gitu ya, udah keluar PP-nya, tinggal bagaimana kemudian ke depan. Berarti tinggal mengawal ya? Iya, mengawal lebih jauh dalam konteks pelaksanaan tentu ya, dan kemudian regulasi dalam hal peraturan menteri mungkin apakah nanti IPAT diberi kesempatan untuk diberi kesempatan untuk kemudian memberikan masukan atau apa. Nah, kalau artian gini, kalau bicara peraturan itu kan kalau sudah dikeluarkan kan itu perlu ada teknisnya, juknisnya ya. Itu kan biasanya menggunakan permen. Apa berarti masih ada kesempatan dong dari organisasi yang terbentuk, kepengurusan lah ya, kepengurusan yang terbentuk di Lombok untuk mengawal peraturan-peraturan yang keluar ini? Nah, itu yang saya maksud. Jadi peraturan menteri ya, ini kan sudah masuk ke dalam, karena PP-nya kan sudah keluar nih, PP 18 2021 gitu ya. Di situ kan banyak hal yang terkait kan, terkait dengan kewenangan PPAT. Misalkan berkaitan dengan katakanlah HPL gitu ya, HGB, berkaitan dengan pendaftaran tanah gitu ya. Tadi yang saya sebutkan PP 18 2021 itu juga menceritakan tentang ruang bawah tanah misalkan ruang gitu ya, ruang atas gitu kan. Nanti akan diatur lebih lanjut dalam permen ATR gitu ya. Nah, diharapkan kan pengurus yang baru gitu ya, katakanlah ketua umum yang baru gitu ya, bisa kemudian diajak diskusi lah gitu ya, atau memberikan masukan dalam konteks permen yang terkait tentu besar garis besarnya adalah yang berkaitan dengan kewenangan PPAT dalam praktik gitu ya. Berarti ini bukan ada kesempatan ya, masih ada peluang lah ya. Ya minimal, walaupun tentu sebetulnya harusnya dari awal PP kan, betul, gitu ya. betul. Tapi ya wis lah, kan ini udah kejadian. Udah kadung basah, ya sudah, tinggal pada saat pembuatan permen yang perlu dikawal secara maksimal oleh. Betul. Berarti kepengurusan harus segera terbentuk dong. Ya, saya berharap sih sudah secepatnya terbentuk gitu ya, karena kan kalau saya lihat kemarin juga kan sudah apresiasi oleh BPN ya, kalau tidak salah ya. Direktur pendaftaran ya. tanah dan itu kan berarti kan menunjukkan bahwa sudah welcome kan, tinggal bagaimana kemudian berjalan lebih baik lagi gitu ya ke depan. Nah, kalau bicara organisasi itu kan ada organ itu kan ada pengurus, ada dewan kehormatan itu di luar kepengurusan ya kan, dan ada organ satu lagi yang belum terbentuk, majelis perkumpulannya, MP, Mahkamah Perkumpulan. Perlu nggak itu segera dibentuk juga? Ya, kalau dalam konteks kejadian kemarin ya, kejadian Makassar kemudian sampai gugat-gugatan gitu ya, itu saya rasa itu penting, perlu ya. Jadi kalau kita mengadopsi apa yang terjadi di PPINI kan gitu ya, sudah ada Mahkamah Perkumpulan, jadi tidak usah melibatkan pengadilan lagi kalau misalkan ada terjadi persoalan gitu ya, terkait misalkan dengan pemilihan ketua umum gitu ya. Menurut saya sih seharusnya memang dibentuk ya. Kalau untuk anggaran dasar rumah tangga, apakah perlu banyak perbaikan? Ya
ada beberapa hal yang mungkin nanti harus didiskusikan lebih lanjut ya. Artinya misalkan terkait dengan pemilihan ketua umum, prosedurnya, terkait dengan sistem digital gitu ya, atau sistem online dan seterusnya, itu juga kan sejauh ini kan belum ada pengaturan lebih rinci kan gitu ya. Ya karena kan nggak semua organisasi, semua perusahaan nggak berpikir ada pandemi, Bang. Ya. Makanya tidak diatur, oh harus virtual, nggak ada kan, dalam artian ya memang kondisinya kan terlepas mungkin terlepas dari konteks pandemi atau tidak pandemi gitu ya. Sebetulnya kan kita lihat dari beberapa kejadian rapat katakanlah pemilihan ketua umum gitu ya, kongres gitu ya, itu kan dari misalkan 20.000 anggota IMI, misalkan anggota IPAT gitu ya, paling hanya 5.000 paling maksimal. Oke. Itu juga kan menunjukkan bahwa karena jauh atau karena seperti apa sehingga tidak bisa maksimal datang. Coba kalau misalkan diatur lebih jauh dalam konteks digital misalkan ya, dalam konteks online gitu ya, bagaimanapun caranya gitu ya, udah pasti akan lebih banyak ya. Oh, pemilihan secara digital. Iya. Berarti votingnya lewat digital, jadi dimanapun, kapanpun bisa. Ya. Itu mungkin akan lebih banyak jumlah suara yang masuk berarti, Dok? Ya, jadi dalam tanda petik legitimasinya mungkin lebih baik lagi lah gitu ya. Itu tapi perlu diatur. Nah itu kan bagaimana pelaksanaannya itu harus diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga gitu ya. Berarti ada perbaikan untuk arah ke situ dari pengurus. Nah, kalau bicara majelis kehormatan pusat MKP yang Abang salah satunya terpilih juga di Makassar, namun sayangnya kan di Makassar itu tidak dilantik. Nggak dilantik, nggak ngerti deh, pokoknya nggak dilantik kenapa, gitu. Nggak usah kita perlu lihat ke belakang lah. Dari Makassar sampai hari ini, setelah Abang dilantik, itu pasti numpuk laporan masyarakat, pengaduan masyarakat, dan sebagainya. Kalau melihat gregetan nggak sih, Bang, kalau ngeliat Abang sebagai seorang yang ditunjuk sebagai majelis kehormatan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa? Ya itu tadi kenapa kemudian saya memilih atau menyampaikan kepada teman-teman agar ke depan, ya berpikirnya ke depan gitu ya, supaya lebih ya udah belakangan gimana lagi kan udah kejadian. Tapi kan permasalahan yang menyangkut yang menjadi tugas dari MKP kan numpuk, Bang, dari Makassar sampai hari ini. Ya apapun itu kan sesuatu yang kemudian harus diselesaikan kan gitu ya, demi kemaslahatan organisasi dan teman-teman PPAT kan. Sekarang kan lagi banyak persoalan lah gitu ya. Betul. Atau ada beberapa persoalan yang memang harus diselesaikan dan kemudian itu sudah level MKP gitu ya. Karena di tingkat Dewan Kehormatan misalkan Dewan Kehormatan Wilayah gitu ya, itu tidak bisa diselesaikan dan kemudian harus masuk ke lebih jauh. Berarti sebagai salah satu MKP ini ada tugas berat ya di belakang, karena persoalan yang numpuk, ditambah lagi harus melihat ke depan, itu pasti sangat-sangat berat sekali. Pastinya gitu ya, makanya kita teman-teman di MKP juga kan berharap agar istilahnya tuh keadaan sekarang itu bisa katakanlah menjadi momentum untuk bekerja lebih baik ya, atau bekerja dengan baik ke depannya gitu ya, demi untuk anggota tentunya, untuk PPAT. Nah, kalau melihat permasalahan yang muncul di anggota, baik dari laporan masyarakat, pengaduan masyarakat, bahkan ada yang masuk ke gugatan dan sebagainya, langkah apa yang akan diambil MKP ke depan sebagai Abang sosok salah satu anggota MKP? Ya tentu kita akan menilai dalam konteks yang objektif ya tentu ya. Anggapannya kan manakala ada yang melakukan dalam tanda petik kesalahan gitu ya. Oh, ketersengajaan atau disengaja? Terusnya itu ya. Okay. Itu kan harus dilihat ya, dinilai gitu apakah memang benar seperti itu. Kadang-kadang kan memang sebetulnya seperti itu tapi dianggap oleh orang bahwa nggak benar misalkan gitu ya. Misalkan tentu terkait dengan, karena udah masuk juga ya terkait dengan BPHTB itu kan bagaimana kita juga harus tahu posisinya seperti apa gitu ya. Tidak bisa kemudian kita hanya menjudge dari koran misalkan gitu ya, dari apa yang diberitakan sebelum kemudian kita mau konfrontir lebih lanjut kepada yang atau kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan munculnya kasus-kasus yang baru ini, apakah MKP akan turun tangan langsung? Ya tentu sebatas yang memang merupakan bagian dari kewenangan MKP. Oh gitu. Ya, tentu tidak ujug-ujug kita langsung masuk ya, nanti akan overlapping dengan tugas dan kewenangan lain. Nah, dari MKP sendiri kan pasti ada jenjang ke bawah, MKP di pusat, MKW di wilayah, MKD di daerah. Nah, itu bagaimana yang harus dibentuk? Dalam artian ini kalau ada permasalahan tanda petik yang sudah
contoh lah, maaf aku ambil kasus yang terbaru. Ini kan sebelum menyangkut PPAT bukan notaris, yang kasus di Jawa Timur. Itu gimana? Apakah itu diserahkan dulu ke PMPD? Apa karena sudah menjadi nasional maka MKP harus turun tangan? Nah atau ini yang lagi akan dibahas, Mas. Jadi saya gitu. bisa mendahului apa yang kemudian lagi sedang mau dirapatin ya. Oh gitu. Grossever, kita nggak dapat jawaban. Sabar ya. Nah contoh kayak hal-hal kayak gitu berarti ada jenjangnya. Ya pasti, udah pasti. SOP-nya apakah ditentukan oleh MKP? Ya kan misalkan sudah diperiksa oleh wilayah gitu ya, dan seterusnya gitu, dan kemudian minta ke atas lagi gitu ya, pasti harus diputuskan lah. Oh gitu, berarti menunggu putusan dari MKW dulu seperti apa, baru. Nah, bagaimana posisi MKW sedangkan MKP-nya belum dibentuk? Nah, kembali lagi yang saya bilang tadi, sebetulnya kan tidak usah dipersoalkan lagi hal itu gitu ya. Oh iya. Oke? Iya. Siap, Grossever. Jadi yang belakang jangan dilihat. Kita ngeliat ke depan lah, karena MKP sudah terbentuk, maka MKW, MKD secara otomatis lah ya. Tinggal pengesahannya aja, tapi tetap bekerja jalan terus. Jangan terlalu banyak ngomong organisasi lah ya. Yang lain aja. Siap Kang Udin. Grossever. Jadi ada yang menarik ini. Sebenarnya menarik dari MKP, banyak PR ya. Banyak PR, banyak lagi, apalagi nggak kalau gross ke daerah, pengaduan itu wow jumlahnya satu daerah tuh ada yang fantastis, ada yang memang ada tingkat penurunan dan sebagainya. Nah, kalau ngelihat dari sosok Kang Udin ini kan lebih ke akademisi. Tadi sudah disinggung mengenai pengawalan organisasi yang sempat kosong 2 tahun lebih ke belakang. Akibatnya muncul beberapa peraturan yang tanpa ada melibatkan. Dalam artian melibatkan di sini tidak memberikan masukan apapun, sedangkan hasilnya itu lari ke anggota dalam pekerjaan PPAT. Nah, ke depan dengan munculnya PP 18 Undang-Undang Cipta Kerja, di mana di situ ada pasal-pasal yang menyangkut pekerjaan PPAT. Hal apa yang harus diperhatikan organisasi dalam artian kayak tadi disinggung ada PP 8, kemudian PP 18, 19, 20, 21 dan seterusnya lah ya, yang menyangkut pekerjaan PPAT. Ya, apa yang harus dilakukan oleh organisasi? Ya kembali lagi bahwa dalam konteks PPAT kan begitu kemudian kewenangannya ditambah, artinya ditambah itu bukan berarti nambah akte, nambah kerjaan dong. Bukan. Oh gitu. Artinya bagaimana misalkan akte jual beli dibuat untuk objek hak milik atas satu rumah susun yang kemudian pembelinya warga negara asing, kan memang dimungkinkan sekarang ya. Jadi hak milik? Ya walau HMRS apartemen. Oh, jadi untuk warga negara asing kan dimungkinkan. Nah itu kan sebetulnya bagaimana kemudian dilaksanakan oleh PPAT kan itu belum ada sesuatu yang kemudian diberikan lebih jauh ya. Makanya saya pernah ngobrol dengan Pak Ketum gitu ya, Pak HPD Harhab, nanti akan dibuatkan guidance terkait dengan bagaimana pembuatan akte notaris akte PPAT yang baik. Ya dalam konteks misalkan pemenuhan syarat formil, dalam konteks pemenuhan syarat material, dalam konteks apalagi misalkan sekarang dengan PP yang baru gitu ya, PP 18 2021. Tujuannya apa? Tujuannya agar kemudian teman-teman punya guidance. Ya minimal dalam konteks standarisasinya ada. Standar lah ya, SOP lah SOP, bahasa bahasa lapangan SOP-nya. Walaupun itu juga kembali lagi ya bahwa kadang-kadang SOP sudah disiapkan gitu ya, tetapi kemudian teman-teman mungkin pemahamannya kurang gitu ya, makanya kemudian diharapkan nanti banyak sosialisasi yang diberikan oleh pengurus gitu ya, baik dalam level pusat, wilayah atau daerah. Berarti gitu. Perlu dong kerjasama antara organisasi dan MKP dalam hal ini. Ya itu sih pengharapan kita atau harapan saya terutama gitu ya dalam hal itu gitu ya, karena seperti yang tadi saya jadi saksi ahli gitu ya, ada beberapa pihak yang kemudian tidak memahami konteks perbedaan antara yang disebut sebagai pelepasan hak dengan akte jual beli. Nah itu kan sebetulnya dua konsep yang berbeda. Ya iyalah. Dua hal yang pelepasan hak sama konsep jual beli ya beda lah. Betul, makanya tapi kan karena tadi mungkin sosialisasinya kurang sehingga anggapan-anggapan itu yang kemudian bisa saja berbeda. Tapi kan bukan hanya Kementerian ATR aja, keterlibatan dari organisasi harus banyak pihak terkait dengan pasal 18 itu ya, PP 18 itu. Ya memang, tetapi kan karena PP IPAT atau IPAT itu adalah organisasi Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, minimal kan dalam konteks pelaksanaan
Akhirnya. jabatan PPAT gitu ya, karena kan sebetulnya kalau misalkan lihat dari PP 2497 kan PPAT adalah merupakan pembantu. Membantu bang. Pembantu. Jangan kencang-kencang. Ya, membantu tugas pemerintah dalam hal ini BPN dalam konteks membuat akte otentik yang terkait dengan peralihan atau pembebanan hak atas tanah dan atau hak milik atas suatu rumah susun. Dan itu tidak hanya itu saja ansih gitu ya, tetapi tentu kemudian bicara tentang bahwa dalam konteks kewenangan itu ada tanggung jawab. Nah, ini tanggung jawab yang kadang-kadang harus diperhatikan, bahwa tanggung jawab dalam konteks pembuatan akte PPAT itu adalah pidana, perdata, administrasi, etik. Masuk semua. Semuanya masuk. Wow. Ya, jadi artinya memang banyak hal yang harus kemudian dieksplor gitu ya. Artinya saya sebagai anggota MKP misalkan gitu ya, tentu berharap agar kewenangan-kewenangan tadi selalu harus diperhatikan terkait dengan tanggung jawabnya. Berarti ada perbedaan dong ketika bicara tanah ke bawah 30 meter dan 30 meter ya, 30 meter tambah 30 meter dan ke atas, berarti klausulanya bisa berbeda-beda dong SOP-nya. Ya, atau nanti ada standar sama. Ya, itu tadi yang saya bilang. Tentu kan ada perbedaan antara konteks akte jual beli dengan akte hibah misalkan ya. Antara akte pemberian HGB di atas hak milik, antara pemberian hak pakai di atas hak milik kan sesuatu yang kemudian berbeda dong dari karakter yuridis dan kemudian juga konstruksi hukumnya. Makanya kan hal-hal yang terkait dengan bagaimana seorang bisa membuat akte PPAT misalkan gitu ya, tentu harus dilihat bahwa konstruksi yuridis dalam konteks pembuatan akte itu dapatnya di mana. Oke. Di samping tentu dasar hukum ya, jadi jangan kemudian ujuk-ujuk kita membuat akte gitu tapi kita tidak punya dasar hukum. Sehingga kemudian salah mengkonstruksikan hukumnya sendiri. Oke, berarti di klausulannya jadi tadi masuk ke dalam tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Oh, ternyata tanggung jawab dalam konteks pidana karena ternyata membuat akte palsu. Dianggapnya membuat padahal sebenar, tapi karena salah dalam penuangannya dianggap jadi akte palsu. Nah, bicara PP 18 kan banyak hal yang baru. Dan banyak hal yang pengembangan yang dulu mungkin sudah ada, sekarang lebih ditekankan lagi dalam tanda petik menarik investasi dari pemerintah kan gitu. Target Jokowi kan menarik investasi sebesar-besarnya, membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Makanya muncullah Undang-Undang Omnibus Law, di dalamnya ada hak cipta kerja. Nah, peran yang harus dipegang oleh PPAT dan yang perlu dikawal oleh organisasi, hal apa, Bang? Bukan tadi, tidak hanya sebatas penguatan akte. Hanya konteks ke PPAT-an gitu ya. Karena itu tadi PP 18 2021 misal, itu kan banyak hal yang kemudian dalam tanda petik memperlebar gitu ya, atau menambah gitu ya kewenangan PPAT. Misalkan dalam konteks pasal 50 gitu ya, 50 Undang-Undang Cipta Kerja misalkan, yang kemudian teraplikasikan lebih jauh dalam konteks peraturan pelaksananya, di mana misalkan seorang PPAT bisa membuat akte jual beli tanpa harus ada izin lokasi misalkan gitu ya, tapi hanya penetapan wilayah saja, penetapan objek itu untuk kepentingan apa gitu ya. Betul. Itu kan memerlukan pemahaman yang baik dari seorang PPAT manakala akan dibuat akte jual belinya kepada pengembang, kepada perusahaan pengembang properti gitu ya. Berarti pemahaman dari konvensional lari ke digital jadinya. Nah, apalagi itu gitu ya, itu hal yang sangat fundamental. Artinya bagaimana kemudian kita memahami konteks misalkan gitu ya, pembuktian dalam arti yang bersifat konvensional sebagaimana 164 HIR gitu ya. Yang kemudian sekarang sudah serba digital gitu ya. Betul. Dalam konteks alat bukti secara digital gitu ya. Makanya nanti saya akan coba untuk membuat katakanlah webinar terkait dengan bagaimana akte PPAT yang dibuat secara elektronik tadi gitu ya, dalam konteks hubungannya dengan alat bukti elektronik ya. Berarti banyak yang perlu dipahami, Bang ya. Misalnya kayak dulu harus kalau saya konvensional kan harus datang melihat fisik, datang bersama dengan klien melihat fisiknya betul tidak lokasi. Kalau sekarang kan cukup lewat online gini-gini sudah. Itu sebetulnya berdampak tidak ke depan kalau ya pasti kan berarti kan bicara tentang bagaimana kemudian kewenangan PPAT itu sekarang ini apakah kemudian tidak dibatasi oleh tempat. Ya, saya PPAT Tangsel, apakah boleh saya ke kabupaten di tempat mana gitu ya, tanda tangannya. Pak Mahfud sebagai pihak gitu ya, tanda tangannya tidak di wilayah Tangsel, tapi di rumah, tapi lagi di rumah di Depok.
Boleh tidak? Boleh tidak? Kalau dalam konteks PP 24 tahun 2016 atau PP 3798 kan memang nggak boleh. Nggak boleh lah. Nah sekarang Kalau kondisi dengan era seperti digital, ini, bagaimana dia tahu bahwa Pak Mahfud ada di Tangsel? iya, karena tidak bertatap muka, Persis. tidak langsung. Nah, bagaimana hubungannya dengan konteks pembuktian? Bagaimana dengan Undang-Undang ITE pasal terkait dengan pengecualian bahwa aktenya harus dibuat dengan akte PPAT? Nah, kalau aku agak masuk lebih ke dalam masalah ke teknis, pembuatan akta HPL, hak pakai di atas HPL, HGB di atas HPL, kemudian ada lagi HGB di atas hak milik, hak pakai di atas hak milik, itu sama nggak? Ya tentu dua hal yang berbeda kan. Kalau misalkan terkait dengan HPL itu kan diberikan itu sebetulnya kan dikuatkan, dibuat lebih kuat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 18 2016, PP 18 2021, maaf. Kebanyakan pasal jadi puyeng saya. Ya, makanya kan kemarin waktu seminar di Bandung itu menegaskan kembali bahwa memang ditegaskan, dikuatkan. Ya, karena memang dikuatkan karena dulu sebetulnya kan HPL itu adalah merupakan gempilan kan. Gempilan, betul. Gempilan dari hak atas tanah yang diatur di dalam di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. OPA. Itu pendapat Prof. Budi Harsono dan Prof. Maria misalkan gitu ya. Tetapi kan dengan Undang-Undang Cipta Kerja kemudian diatur lebih tegas. Ya, karena memang kemudian kalau kita bicara tentang UPA sebetulnya kan sistem katakanlah hak atas tanah di dalam UPA itu menganut sistem terbuka. Dimungkinkan ada hak-hak baru. Nah, hak baru itulah yang kemudian dituangkan melalui atau dikeluarkan melalui HPL. Ya, sebelumnya juga kan ada undang-undang terkait dengan HMRS, Undang-Undang Nomor 11 tahun 20 tahun 2011. Itu kan hak baru kan? Betul. Nah, dengan banyaknya munculnya hak baru dan sebagainya, apa yang perlu diperhatikan oleh PPAT dalam pembuatan akta-aktanya? Nah, memang banyak hal ya terkait dengan misalkan asas nasionalitas. Nah, ditambah lagi sebelum lebih lanjut, ditambah lagi tadi ketika pengecekannya itu bisa lewat digital, lewat online. Itu bagaimana penuangan di aktenya? Ya, beda kalau konvensional kan jelas saya bersama klien sudah melihat fisiknya clear, bla 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 bla. Nah, kalau yang ini bagaimana? Seperti tadi. Ya kalau dalam konteks pengecekan secara online sebetulnya kan tidak ada persoalan gitu ya. Hanya problemnya itu sekarang adalah terkait dengan digitalisasi di kantor pertanahan sudah memadai belum? Kalau sudah memadai ya biasanya nggak ada soal kan. Yang penting memang kemudian di dalam aturannya dimungkinkan kan gitu ya. Dan sekarang kan sudah dilaksanakan. Di kota saya di Tangsel juga kan pengecekan udah online semua ya, tidak ada persoalan toh. Tapi dengan munculnya PP 18 2021 itu lebih banyak positifnya atau negatifnya, atau justru bukan menambah pekerjaan tapi menambah beban? Ya kalau bicara tentang konteks kewenangan ya, ditambah kewenangan berarti kan harus ada tambah kewajiban dong. Ada pasti. Tambah tanggung jawab dong. Pasti. Itu pasti. Jadi tidak bisa dinafikan itu. Masa naik gaji tanggung jawabnya tetap enak bener. Kan kita kan bincang santai nih Bang, santai. Iya. Ya kalau di karyawan ditambah. Ada kopinya. Kalau karyawan oke, bulan ini saya naikkan gaji, nggak mungkin sama perusahaan nggak ditambahin pekerjaannya. Minimal kan ada tanggung jawabnya, ada hal yang harus dikerjakan. Nah, dari PPAT sendiri bagaimana? Dengan munculnya PP 18 2001, tadi sudah sedikit kita singgung ya, pembuatannya kan berbeda. Banyak tadi udah seberapa jam? Dikit Bang. Ya Allah, di videoin. Dikit jadinya. HPL, hak pakai di atas HPL, hak pakai di atas hak milik. Itu kan isinya pembuatannya kan berbeda. Ya sebetulnya kan di aturan-aturan yang terdahulu juga ada kan. Ada. PP 40 tahun 96 misalkan gitu ya. Tapi kan belum dipertegas seperti sekarang. Betul, makanya kan kenapa disebut sebagai penguatan? Karena kan menegaskan kan. Itu lebih kuat lagi karena kan sebetulnya hak atas tanah yang diatur di dalam konteks UPA itu ditambah gitu ya. Diberikan kepada pihak lain gitu ya, yang kemudian nanti bisa dikerjasamakan. Pihak lain itu adalah pemerintah daerah misalkan ya, pemerintah provinsi gitu ya, nanti bisa kerjasama dengan developer. Nah nanti developer kemudian diberikan HGB gitu ya, karena kemudian si pihak pemegang HPL tadi misalkan PT gitu Pemda misalkan gitu ya, dia bekerjasama dengan developer. Yang kemudian mengembangkan suatu kawasan. Misalnya menjadi pemukiman itulah diberikan HGB 30 tahun.
masa waktunya. Iya, walaupun dan bisa diperpanjang kan? ya walaupun tentu ya kembali lagi ke dalam konteks tadi gitu ya, bahwa apa namanya, penguasaan hak atas tanahnya tidak kemudian berubah gitu ya. Oke. Artinya regulasinya tetap sama gitu ya, hanya ini mempertegas aja gitu ya, karena nanti kalaupun misalkan akan dialihkan oleh pihak pemegang HGB gitu ya, tetap harus meminta persetujuan dari pemegang HPL-nya. Crossover ini banyak yang menarik nih. Kalau kita kupas satu persatu, Itu bisa 3 hari 3 malam. bisa 3 hari 3 malam. Saya mau rapat soalnya. Iya, Grosseper sih pengen Gross TV ini MGD pengen ngupas satu persatu nih. Misalnya contoh HPL di atas hak milik di atas HPL, HGB di atas HPL. Itu Sebetulnya kalau misalkan terkait dengan HGB HGB di atas hak milik, kemudian hak pakai di atas hak milik gitu ya kan, itu bukan barang baru kan? betul. Itu barang lama, artinya Barang karena lama. memang itu merupakan bagian dari kewenangan PPAT dalam konteks 8 akte gitu ya, akte Betul, kemudian setuju. HGB di atas hak milik, akte kemudian hak pakai di atas hak milik, itu kan sesuatu yang tidak ada masalah sebetulnya ya, walaupun Betul. tentu mekanisme itu tidak terlalu populer ya. Betul. Karena lebih banyak orang ya dibuat sewa menyewa aja. Gampangnya gitu kan, gampang bikin sewa nyewa. Tapi kan kalau sekarang ini kan HPL hak guna pakai di atas hak HPL sekarang sudah bisa lebih ditekankan ke sini, dipertegas lagi kan gitu. Itu kalau dikupas satu persatu kayak menarik bang. Ya, mungkin next time ya. Ya, Grosseper sabar ya. Sumbernya Boleh sudah sih bilang kalau next lagi time. kalau di kantor sih lebih luas sore, pagi Iya. kan tahu sendiri. Iya. Kalau di tempat ini kan Sebelumnya pengen kita kupas satu ya, hak milik di atas hak pakai di atas hak milik seperti apa sih, perlu apa yang harus Iya. diperhatikan. Kemudian tadi kalau nggak di perkuliahan saya itu pasti ada di TPL tanah. atau melamar aja daftar aja di Jayabaya jadi mahasiswa. Ya kan dapat semua itu. Promo banget. Banyak sebelum yang pengen dikupas tapi karena berhubung. Nah, aku ambil garis besarnya tadi sudah disinggung sedikit dengan melihat perkembangan ini, ditambah lagi nanti ada akte digital. Apa yang perlu diperhatikan dari MKP? Dalam artian untuk melakukan job desk-nya. Ya itu tadi karena kemudian peraturan menteri terkait dengan bagaimana pelaksanaan akte PPAT secara digital, mungkin kita masih dalam tanda petik meraba-raba gitu ya. Nanti kalau misalkan sudah ada permennya, kita bisa diskusi lebih jauh ya. Oke. Artinya apakah kemudian di dalam permen itu merubah ketentuan terkait dengan kewenangan PPAT sebagaimana di dalam 3798 dan Jungto 24 2016 atau katakanlah kemudian tidak. Ya, kalau misalkan tidak berarti kan kemudian bicara tentang tempat kedudukan dalam pembuatan akte atau tempat di mana pembuatan akte harus di wilayah kerja PPAT gitu ya. Artinya Pak Mahfud tidak bisa misalkan tanda tangannya di Depok. Harus datang ke di wilayah Tangsel. Ya, misalkan di Mall Tangsel tanda tangan digitalnya nggak gitu masalah. ya, nggak masalah. Tapi kalau di Depok nggak boleh. Ya, tapi ya itu tadi. Tapi kalau misalkan ternyata itu merubah esensi tadi ya terkait dengan tempat, berarti kan tanda tangannya bisa di mana saja. Berarti jadi wilayah PPAT Indonesia dong. Ya makanya itu tadi. Keren kalau seluruh Indonesia. Hanya berarti kan yang kemudian dibatasi adalah SK dari PPAT-nya. Bahwa PPAT-nya adalah wilayah Kota Tangerang Selatan. Perkara tanda tangannya bisa di mana saja. Itu kalau misalkan di dalam permennya diatur sudah. Ya. Kalau tidak diatur berarti kan membuat susah klien. Sama aja kayak konvensional datang-datang bagaimana lagi. kemudian pembuktiannya. Gitu ya. Apakah kemudian esensi dari akte itu otentik atau tidak otentik? Berarti bos, kalau seandainya tidak diatur sama aja kayak konvensional dong. Saya orang Depok, kalau beli tanah di Tangsel ya harus datang ke Tangsel tanda Ya tangan. berarti seolah-olah seperti akte di bawah tangan, surat di bawah tangan. Jatuhnya seperti itu. Mudah-mudahan lebih jauh lah nanti kalau udah ada permennya lebih enak sih diskusinya ya. Nih ada dari tanggapan dari pemirsa Kang Dr. Andris Halim. Kang Udin, makasih ilmu dan kajiannya di FB dan di IG. Sangat bermanfaat bagi praktek. Sukses Kang. Fish. Kang Andris udah disampaikan ya. Jawabannya peace gitu. Jawabannya peace doang katanya. Nah, balik Bandung dia. Nah, balik lagi. Berarti MKP harus mempersiapkan diri dong untuk menghadapi hal-hal ini. Iya, dari dulu dari Makassar juga kita udah siap. Tapi kan nggak bisa. Gitu. Tapi kan tidak dilakukan. Nah, dalam artian tidak ada gerakan. Dalam artian ya mudah-mudahan ke depan lebih baik aja, intinya itu. Siap, crossover. Jadi sebetulnya yang nonton lagi banyak, lagi menarik nih. Kang Udin lagi mau rapat. crossover, narasumbernya punya buru-buru. Jadi
Gross jadi nanyanya ngalur ngidul nih, kagak Ya nanti kagak ngebahas sesi, satu. coba lebih fokus lagi kita Kupas satu persatu ya. Kupas satu persatu. Kesimpulannya sebagai closing statement, dengan munculnya PP 18 2021 dengan organisasi yang sudah insya Allah dan mudah-mudahan sudah terbentuk, MKP yang sudah dilantik, kedepannya seperti apa? Ya, seiring dengan tadi yang saya sebutkan pertambahan kewenangan, sudah pasti pertanggungjawaban juga akan bertambah. Ya, oleh karena itu, maka kemudian teman-teman PPAT wajib untuk selalu mengupdate keilmuan. Ya, dan kemudian untuk pengurus tentu juga harus kemudian lebih banyak lagi memberikan katakanlah ilmu-ilmunya kepada teman-teman PPAT seluruh Indonesia gitu ya, karena di samping perubahan zaman juga sekarang era digital sedemikian banyaknya gitu ya, sehingga kadang-kadang ada beberapa keadaan di mana miss gitu ya, artinya beberapa orang yang kemudian katakanlah tidak terlalu update gitu ya. Iya, betul. Itu yang harus kemudian diberikan masukan dan pemahaman yang baik oleh teman-teman pengurus ke PPAT seluruh Indonesia. Berarti untuk mengimbanginya harus banyak sosialisasi ke depannya. Ya, sekarang kan walaupun dalam konteks lagi pandemi gitu ya, maka tidak bisa tidak memang harus katakanlah secara digital juga, secara Zoom juga gitu ya, itu bisa dilakukan. Oke. Ya, terima kasih. Mohon maaf ya Pak Mahfud karena ada pemirsa bukan ke saya. Ya. Buat ya, para pemirsa, peace. Karena Crossover karena narasumbernya pengen rapat MKP untuk ke depan, maka insya Allah mudah-mudahan nanti Crossover, Gross TV atau MGD akan bikin janji ulang untuk mengupas satu persatu. Mudah-mudahan juga ada input bagus dari hasil rapat MKP yang nanti akan dilaksanakan, terutama demi kepentingan ke depan bagi anggota. Jadi nggak usah nggak takut salah langkah karena ada guidance-nya tadi kan, ada guidance-nya dalam pembuatan akta, jangan sampai. Tapi ingat kalau dia bikin guides jangan keluar guide. Oke, Crossover, sampai jumpa di wawancara dan liputan Cross TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.